Berlanjut di cerita Xiao Yan. Setelah tiba di aula pertemuan, Suan Kongzi lantas menyampaikan kabar terbaru lokasi keberadaan Yao Lao dipenjarakan. Sebenarnya ada cukup banyak cabang rahasia di dataran tengah yang dimiliki oleh Istana Jiwa, orang biasa mungkin tidak akan mampu menemukannya, dikarenakan ada sebuah tempat yang bernama Pegunungan Jiwa Kematian di wilayah barat laut, di sanalah Yo Chen dipindahkan. Pegunungan Jiwa Kematian dianggap sebagai tempat berbahaya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Doki dingin di sana sangatlah padat bahkan kabut mematikan mampu menutupi matahari. Jika seseorang menerobos masuk secara sembarangan, maka mereka akan tersesat di dalamnya. Tempat itu juga dihuni oleh beberapa binatang sihir yang kuat dan haus akan darah. Xiao Yixian lantas bertanya, berapa banyakkah ahli yang ditempatkan di sana? Apakah ada seorang elit Douzun? Suan Kongzi lantas menjawab, karena Istana Jiwa sangatlah menghargai kekuatan Yao Chen, pasti pertahanan yang mengawasinya di sana pasti sangatlah kuat. Berdasarkan informasi yang kami peroleh kemungkinan ada 5 elit Douzun yang menjaganya. Mendengarkan itu Xiao Yan cukup terkejut, menghadapi barisan seseorang yang berada di tingkatan Douzun, bukanlah hal yang mudah. Dia lantas menghitung bahwa, selain Xiao Yixian, Tian Huo, boneka wayang, mungkin satu orang lagi adalah Feng Zunzi. Xiao Yan, benar-benar harus mempersiapkan barisan kekuatan yang memadai, untuk dibawa ke sana. Suan Kongzi berkata, itu berdasarkan informasi yang kami terima sekarang, namun aula cabang pasti memiliki beberapa pelindung tambahan, beberapa pelindung Istana Jiwa yang aku sebutkan mungkin terbilang cukup merepotkan dihadapi, namun kalian harus berhati-hati dengan satu orang yang bernama Tian Zun. Pelindung Istana Jiwa dibagi menjadi 3 kategori utama, diantaranya adalah kategori langit, bumi, serta manusia. Meskipun para tokoh terhormat tidak memiliki divisi yang ketat, tetapi mereka juga dibagi berdasarkan tingkat urutan. Tian Zun adalah ahli terkuat di antara peringkat yang terhormat, bahkan sekelas Mugu pun, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengannya, namun tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tian Zun memang memiliki posisi yang cukup tinggi, namun tidaklah mudah untuk menampakkan diri. Total 5 ahli Douzun yang menjaga Yao Chen, hal itu sudah merupakan standar yang paling tinggi bagi mereka. Lokasi dari Pegunungan Jiwa Kematian, seharusnya kalian bisa mencapainya dalam 5 hari mendatang, sembari mengeluarkan sebuah gulungan yang berisi peta bagian dalam Pegunungan Jiwa Kematian. Aula cabang mereka terletak di tengahnya. Suan Kongzi lantas bertanya, kapankah kalian semua bersiap untuk bertindak? Xiao Yan menjawab, operasi ini harus dipersiapkan dengan cukup matang, karena itulah, kita harus menunggu sampai Feng Zunzi datang. Suan Kongzi mengatakan, ternyata orang tua itu ya. Dia juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan gurumu, kau mampu menemukannya adalah sebuah kekuatan yang sangat membantu kami, apalagi dia sangat berpengalaman, dengan adanya dirinya, maka kita semakin merasa yakin untuk melakukannya. Baiklah, kita akan menunggunya. Berdasarkan dengan kecepatannya dia seharusnya sudah bisa tiba di daerah Pil ini dalam waktu setengah bulan mendatang. Kurun waktu setengah bulan itu, Xiao Yan sudah memikirkan semuanya, dia juga akan berlatih sebaik mungkin, dan mempersiapkan seluruh jajaran anggota, untuk menuju pertarungan melawan Istana Jiwa. Setelah kepergiannya Suan Kongzi mengatakan, semoga perjalanan mereka selalu dilancarkan. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang menyaksikan merebut sesuatu dari tangan Istana Jiwa. Aku ingin tahu apakah mereka akan berhasil kali ini. Xiao Yan duduk bersila sembari mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan yang telah direnggutnya dari tangan Yi Chen. Dia sangat yakin, benda yang berada di dalamnya pasti sangat berharga, mengingat posisinya yang cukup tinggi di Sekte Langit Mendalam. Ketika dia mencoba membukanya menggunakan kekuatan jiwa, ternyata jejak spiritual yang ditempatkan di atasnya saling bertolak belakang satu sama lain, tetapi dikarenakan kekuatannya jauh lebih tinggi, Xiao Yan mampu menerobos, dan menemukan ada sebuah keterampilan kekuatan darah yang begitu jahat di dalamnya. Bukan hanya itu, Xiao Yan bahkan menemukan sebuah metode Qi di dalam gulungan yang terukir dengan kekuatan darah, energi kejahatan serta kekejaman yang mampu menelan darah orang lain. Itulah teknik yang paling mereka banggakan. Keterampilan itu jugalah yang diyakinkan mampu mengantarkan Yi Chen demi mencapai puncak ranah Dozong dengan mudah. Namun dikarenakan taktik itu cukup kejam hanya mengandalkan penyerapan kekuatan orang lain. Jika terlalu rakus, doki penggunanya tidak akan menjadi murni.
bahkan untuk melakukan penerobosan bintang makin kesulitan, yang lebih parahnya secara bertahap doki penggunanya akan menerima serangan balik. Xiao Yan kembali menyimpan gulungan tersebut sembari memikirkan, meskipun metode ini adalah kebanggaan mereka, tetapi tampaknya tidak cocok untuknya, mungkin jika dilelang, maka Xiao Yan bisa menukarnya dengan beberapa barang berharga. Tetapi tepat ketika itu kekuatan spiritualnya, malah menemukan sebuah gulungan abu-abu, kekuatan samar dipenuhi dengan niat membunuh keluar dari dalam, Xiao Yan mencabut gulungan tersebut dari cincin penyimpanan Yi Chen sampai menemukan sebuah tulisan mengatakan, surga menawarkan tangan setan, seketika itu dia teringat dengan pertarungan sebelumnya, Yi Chen pernah menggunakan keterampilan itu, namun dikarenakan Yi Chen belum menguasainya sampai ke titik puncak, menyebabkan teknik tersebut tidak banyak berguna, menurut tebakannya, keterampilan tangan setan ini mungkin mampu setara dengan keterampilan segel dewa pemberian Sun Er, urutan yang kelima, jika mampu melatihnya sampai urutan yang terakhir. Sehingga dengan daya tarik tersebut, Xiao Yan mulai berpikir jika dia melatihnya dengan sungguh-sungguh, maka keterampilan dan tekniknya akan semakin bertambah untuk digunakan dalam pertarungan. Xiao Yan tersenyum puas, dia menyimpan gulungan tersebut, sembari terus memfokuskan pikirannya melakukan pelatihan tertutup sambil menunggu kedatangan Feng Zunze. Salah satu teknik segel dewa urutan yang ketiga juga terus dilatih sampai benar-benar mahir, itulah yang akan dia gunakan sebagai tambahan, untuk melawan anggota Aula Jiwa. Singkat cerita, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba, Xiao Yan bisa merasakan aura yang cukup familiar datang mendekat, dan akhirnya Feng Zunze pun tiba di kota Pil Suci. Setelah kedatangannya, Xuan Kongzi langsung menyambutnya dan berkata, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, sepertinya kau masih bisa bebas untuk pergi kemanapun ya. Feng Zunze menjawab, bagaimana mungkin aku bisa setenang dirimu, paviliun bintang jatuh hanyalah tempat kecil, dan tidak sebanding dengan menara Pil. Xuan Kongzi lantas mengalihkan mandangannya ke arah pria yang tampak kuno, sedang berdiri di samping Feng Zunze, berpenampilan misterius dengan mata tertutup, serta memakai sebuah topi di kepalanya. Lantas dia bertanya, bolehkah aku tahu siapakah kawan ini? Namanya adalah Tijian Zunze, dia menangkupkan kedua tangan ke arah Xuan Kongzi sembari menjawab, aku sudah lama melupakan nama julukanku, sehingga untuk sekarang aku menyebut diriku sebagai pemilik pedang logam, Tijian. Mendengarkan itu, Xuan Kongzi cukup kaget, bukankah kau adalah orang yang telah mencuci gerbang pedang permata dengan darah, 5 tahun yang lalu? Taijian lantas membenarkannya, sehingga pertemuan mereka berdua bisa dianggap sebagai perjumpaan yang paling langka. Feng Zunze kembali berkata, karakter dari orang tua ini memang seperti ini, permusuhan antara dia dan Sekte Pedang Permata terlalu dalam, sulit untuk menjelaskan semuanya dalam waktu singkat, tapi di manakah Xiao Yan? Pemuda itu memanggilku ke sini, jangan bilang bahwa dia tidak ingin menunjukkan dirinya. Setelah mengatakan itu, Xiao Yan lantas segera muncul di cakrawala, hempasan aura kekuatan saat menginjak udara, mampu dirasakan dengan jelas oleh Feng Zunze, dia terkejut bahwa basis kekuatan Xiao Yan tidak disangka telah mencapai puncak ranah Douzong, hanya kurang dari setahun, pemuda itu benar-benar telah mendekati ranah Douzun. Feng Zunze juga melirik ke arah dua pengawal Douzun di sampingnya yaitu Xiao Yixian dan Tian Huo. Xiao Yan lantas memperkenalkannya bahwa, keduanya adalah temanku, dan mereka akan bergabung untuk membantu pertarungan menuju Istana Jiwa. Feng Zunze benar-benar kagum, mampu mempunyai dua pengawal Douzun, adalah hal yang sangat mengejutkan, memang layak menjadi murid dari orang tua itu. Feng Zunze juga memperkenalkan Tijian, namun sayangnya selain darinya, aku tidak menemukan beberapa teman lama gurumu yang berani menentang Istana Jiwa, mereka ditakutkan Aula Jiwa akan membuat perhitungan dengannya. Tijian sendiri juga tidak memiliki hubungan yang cukup dalam dengan gurumu, tapi dia berhutang budi kepada Yao Chen. Xiao Yan tersenyum sembari mengucapkan rasa terima kasih. Tijian lantas berkata, gurumu telah membantuku, sehingga aku bisa membalas dendam kepada musuh lamaku, jadi tidak ada lagi yang ku sesalkan lagi dalam hidup ini, bahkan aku tidak takut untuk melawan Istana Jiwa. Feng Zunze lantas melanjutkan, aku juga sudah mendengarkan berita bahwa gurumu sudah dipindahkan menuju ke pegunungan jiwa kematian. Kau harus tahu, medan di sana sangatlah rumit, dipenuhi dengan kabut dingin yang begitu tebal, alasan mereka memindahkannya,
dikhawatirkan Yao Chen akan diselamatkan oleh seseorang. Xiao Yan lantas membenarkannya, karena itu, kita tidak punya cukup banyak waktu, kita akan melakukan perjalanan esok hari. Xiao Yan mengepalkan tinjunya sembari berkata, Guru, tunggu muridmu ini, aku pasti bisa menyelamatkanmu.